warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari SMK Muhammadiyah 1 Gersik. Saya Raihanat Warda bersama rekan saya. Saya Zikal Sawanka Fatoni. Di sini kami akan menjelaskan karya tulis ilmiah kami yang berjudul dengan pengolahan ikan bandeng berbasis cradle to cradle sebagai upaya penerapan blue economy di Indonesia. Di Indonesia terkenal sebagai negara maritim yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Namun, di balik potensi itu, kita masih menghadapi masalah serius seperti pencemaran laut dan limbah hasil pengolahan ikan. Oleh karena itu, kita harus bisa berinovasi yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi tapi juga bisa menjaga kelestarian lingkungan. Dengan itu, dengan konsep cradle to cradle, yaitu sistem yang pengolahan berkelanjutan yang tidak hanya menghasilkan limbah saja. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana cara menciptakan olahan inovatif dari seluruh bagian ikan bandeng? Dan yang kedua, bagaimana kualitas dan kelayakan dari produk kami? Dan yang ketiga, bagaimana konsep cradle to cradle dapat mendukung blue economy di Indonesia? 3 pertanyaan inilah yang merumuskan dari penelitian kami. Dan tujuan penelitian kami pertama, menciptakan inovasi produk dari seluruh bagian ikan bandeng mulai dari daging, tulang, sampai sisiknya. Yang kedua, menilai kualitas produk secara fisik, kimia, biologi agar memenuhi standar mutu yang baik. Yang ketiga, menerapkan prinsip ekonomi sirkular melalui konsep cradle to cradle sebagai wujud nyata penerapan blue economy di masyarakat. Konsep cradle to cradle adalah sistem produksi yang mengutamakan daur ulang penuh. Dalam konsep ini, semua limbah dianggap sebagai sumber daya baru yang bisa dimanfaatkan kembali. Sementara itu, blue economy berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang ramah laut dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan manusia dan kelestarian ekonomi berjalan berdampingan. Jadi, ketika kedua konsep ini digabungkan, akan terbentuk sistem produksi tanpa limbah yang tetap bernilai ekonomi tinggi. Dari penelitian ini, kami membuat 3 jenis produk inovatif dari ikan bandeng. Yang pertama, kami mengolah daging ikan bandeng menjadi dimsum sehat. Yang kedua, tulang ikan bandeng kami ubah menjadi untuk uyu, yaitu makanan gurih yang bergizi tinggi. Yang ketiga, sisi ikan bandeng kami manfaatkan menjadi hand and body wash antibakteri yang mengandung kitosan alami, senyawa yang memiliki antibakteri dan ramah lingkungan. Dengan begitu, tidak ada bagian ikan yang terbuang. Semua bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kami melakukan uji organoleptik kepada 29 orang panelis. Panelis tersebut menyatakan bahwa mereka menyukai warna dan tekstur pada perlakuan kedua. Pada perlakuan kedua, tekstur pada dimsum ikan bandeng lebih padat karena seimbang dengan bahan-bahan lainnya. Sedangkan untuk produk untuk yuyu, panelis menyukai untuk yuyu perlakuan kedua karena menghasilkan rasa yang gurih sehingga rasa dari ikan bandeng tidak menyengat. Dan untuk produk sabun cair atau hand and body wash, hasil terbaiknya ada pada perlakuan ketiga dengan hasil uji pH sesuai standar SNI pada angka 8. Viskositas dan kadar air juga sesuai dengan standar mutu. Kesimpulannya, konsep blue economy ini mengajarkan bagaimana menciptakan produk nirlimbah zero waste sekaligus dapat menjawab tantangan kerentanan pangan melalui peningkatan produksi ikan serta berkontribusi dalam peningkatan devisa negara melalui peningkatan volume dan nilai ekspor komoditas dan akuakultur. Selain itu juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan. Seluruh bagian dari ikan bandeng ini dapat diolah secara maksimal menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi sesuai dengan prinsip cradle to cradle, yakni mengolah limbah menjadi beberapa produk.
Sebagai tindak lanjut penelitian ini, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat lebih mengenal dan menerapkan konsep cradle to cradle. Dan yang kedua, perlu adanya pengembangan teknologi produksi skala industri agar hasil penelitian ini bisa diaplikasikan dengan luas. Produk-produk ini perlu didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari BPOM dan Dinas Kesehatan agar bisa dipasarkan secara resmi. Demikian presentasi dari kami mengenai pengolahan ikan bandeng berbasis cradle to cradle sebagai upaya penerapan blue economy di Indonesia. Dengan ini, kami berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi dalam menciptakan inovasi ramah lingkungan yang mendukung ekonomi biru berkelanjutan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.